Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul ketidaktaatan dari Raja Saul. Nanti kalau kita baca ayatnya, karena Saul nggak taat kepada perintah firman Tuhan, nggak nurut, nggak mentaati seperti yang Tuhan katakan. Nanti kalau kita baca di ayat 23, maka Tuhan menolak dia menjadi raja atas Israel. Tuhan yang pilih, ya. Jatuh kepada Saul, dapat anugerah, tapi anugerahnya diambil. Persoalannya di mana? Saulnya nggak taat. Saul ini orangnya sebetulnya gagah, ganteng, luar biasa, dapat anugerah, diurapi Tuhan. Cuman satu kekurangan Saul. Saul kurang taat, bahkan nggak taat sama Tuhan. Di sini kita belajar nanti saudara ya, bahwa betapa berharganya yang namanya ketaatan. Ketaatan, Tuhan melihat kita, menilai kita. Harga jadi mana hidup kita? Kita taat gak sama Tuhan? Nah, kita belajar tentang ini saudara ya. Kita baca saja ayatnya dulu, 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 24. Tapi 24-nya nanti ada baca saja di rumah supaya tidak berkepanjangan. Maksud saya, kita baca pagi ini hanya ayat 22 dan 23 saja ya. 24 tolong baca di rumah. Saya akan baca ayat yang ke-22, nanti 23-nya sama-sama saudara ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 berkata begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23-nya sama-sama kita membaca 2 dan 3. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saya mau langsung menukik pada inti masalah, langsung saja ya. Lihat ayat 22 pada bagian ayat ini. Saya baca ulang sekali lagi dan tolong perhatikan baik-baik kalimat firman Allah ini. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya Alkitab katakan mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya ingin Anda perhatikan kalimat yang saya kasih stressing garis merah. Dikatakan mendengarkan, dikatakan lebih baik daripada korban sembelihan. Ternyata terjemahan versi Inggris King James Version mengatakan mendengarkan itu disertai dengan kata to obey, taat. Terjemahan Inggris katakan to obey is better than sacrifice. Bahwa taat atau ketaatan, obey, itu dikatakan lebih baik, lebih berharga daripada sacrifice, pengorbanan. Ayat ini jangan diartikan berarti gak usah berkorban. Yang namanya berkorban itu baik. Berkorban itu berharga di mata Tuhan sebetulnya. Berkorban, korban syukur kita pagi ini. Anda bangun pagi-pagi, ini merupakan korban waktu, korban tenaga. Memuji, menyembah Tuhan, mengatakan kau baik Tuhan. Anugerahmu besar bagi itu korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur, korban pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, ibadah kita. Itu berharga di mata Tuhan, itu baik. Tidak ada yang tidak baik-baik. Kita korban harta kita untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Kita menabur buat orang susah yang mau ditolong. Itu di mata Tuhan berharga, itu baik. Tetapi ada satu klasifikasi perbandingan di sini bahwa lebih berharga, lebih baik ketaatan daripada korban. Orang korban hidup gak taat, ya semua jadi nol gitu. Kadang-kala kita ini jadi orang Kristen saudara ya, doanya kita kenceng, rajin doanya. Orang berkata gini, Pak Pendeta,
Orang ini si A ini baca Alkitabnya rajin loh Pak. Nggak pernah bolong Pak. Tiap hari 3 pasal baca Alkitab. Itu sesuatu yang bagus. Tetapi baca Alkitabnya rajin, doanya luar biasa. Tapi tanpa hidupnya disertai dengan ketaatan. Tetap saya katakan itu nol besar. Doamu nggak akan mengalami jawaban tanpa ketaatan. Kenapa begitu? Lihat gambar ini. Sebab begini. Apakah Anda sadar selama ini bahwa Tuhan itu ternyata menilai kita itu dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Taat gak? Doanya bagus, doanya luar biasa gitu ya. Nah ada banyak kita melihat di sekeliling kita saudara ya. Orang-orang yang hidupnya hancur. Kita lihat di sekeliling kita rumah tangga ini hancur, bisnis keuangannya hancur. Dan ternyata kita lihat orang itu anak Tuhan. Tapi hidupnya hancur. Dan kita coba lihat lagi ternyata dia rajin ke gerejanya. Bahkan sering kita dengar dari kesaksiannya. Dia terlibat dalam pelayanan. Oke juga pelayanannya. Baca Alkitabnya juga tekun. Doanya juga luar biasa. Tapi kita lihat orang ini hancur hidupnya. Rumah tangga hancur, tetap hancur, ekonomi keuangan bangkrut, tetap tidak ada pemulihan. Sepertinya Tuhan tidak tolong. Kalau kita lihat seseorang, siapapun dia, ekonomi hancur, rumah tangga hancur, atau masa depannya hancur, orang itu tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Wajar, kita nggak usah ngomong cerita tentang itu. Menurut saya orang gak percaya pada Tuhan hidupnya hancur tetap hancur. Masa depan hancur gak ada pemulihan kebaikan dalam hidupnya. Ya menurut saya sorry saja saya katakan itu wajar kita gak usah cerita. Tetapi problemnya tragisnya begini. Kita lihat orang itu anak Tuhan loh pendeta. Tapi hidupnya hancur dan gak ada pertolongan. Doanya luar biasa. Dia ikut pelayanan loh Pak. Tapi gak punya ketaatan. Itu problemnya. Pantesan dia berdoa bertalu-talu kepada Tuhan. Tidak ada jawaban. Sebab apa? Tuhan menilai kita. Tuhan menghargai kita. Dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Korban kita nol. Ibadah kita rajin nol. Kita baca firman, dengar firman tiap hari nol. Tanpa disertai ketaatan. Sebab Tuhan melihat dan menilai menghargai kita. Dari setiap ketaatan kita kepada firman yang kita dengar. Firman yang kita baca. Taat atau tidak. Nah problemnya kita seringkali kita mengecilkan yang namanya ketaatan. Kita meremehkan yang namanya ketaatan. Padahal yang namanya ketaatan itu fondasi di mata Tuhan. Ketaatan itu sesuatu yang besar di mata Tuhan. Tapi kita memandang kecil. Kita ini aneh. Kekristenan itu suka tragis menurut saya. Apa yang besar di mata Tuhan, ketaatan di mata kita kecil. Tetapi apa yang besar di mata kita malah kecil di mata Tuhan. Ada bingung? Apa yang besar di mata kita, kecil di mata Tuhan? Sakit penyakit kita. Kalau seseorang divonis dokter, Anda sakit kanker stadium 3, apalagi stadium 4 di mata kita, itu besar. Tapi di mata Tuhan itu kecil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita problem keuangan di mata kita besar. Di mata Tuhan problem masalah apapun kecil di mata dia. Tapi problemnya gini, yang besar di mata Tuhan, hal ketaatan, di mata kita malah kita kecil. Harusnya begini, apa yang fondasi, apa yang mendasar dan besar di mata Tuhan, itu harusnya juga besar dan penting di mata kita. Hal apa itu? Hal ketaatan. Coba Anda lihat gambar berikutnya. Semua ketidaktaatan, dengar baik, tinggal tunggu tanggal mainnya, tinggal tunggu waktu saja. Orang berkata tidak apa-apa gitu loh gak taat. Tinggal tunggu tanggal mainnya akan selesai. Saul begitu gak taat langsung ditolak. Kita berpikir masa sih cuman gak taat hanya gara-gara Tuhan kan berfirman kan sama Saul. Sedikit saya ulang ya. Perintah Tuhan sama Saul adalah tumpas semua orang Amalek.
Dari mulai rajanya, rakyatnya, orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, tua, muda, dewasa, anak-anak, remaja, anak dalam kandungan, anak menyusu, bunuh semua. Orang Amalek jangan dibiarkan hidup, tumpas semua. Tapi apa yang terjadi? Saul selamatkan rajanya. Karena rajanya ngediap sama dia. Dikasih domba yang gemuk-gemuk. Kalau kamu selamatin aku Raja Saul tetap hidup. Aku kasih harta yang banyak. Aku kasih kambing domba yang gemuk-gemuk kepadamu. Diselamatin rajanya. Domba yang kurus dibunuh. Domba, kambing, domba, lembu, sapi yang penyakitan ditumpas. Tapi domba, lembu, sapi yang gemuk-gemuk diambil, diselamatin. Untuk alasan apa? Untuk sacrifice, pengorbanan bagi Tuhan. Itu dia ngomong sama Nabi Samuel. Nggak taat tapi alasannya manis kayak madu. Nggak taat tapi diberikan alasan rohani. Benci betul Tuhan sama itu. Nggak suka Tuhan. Udah nggak taat, bikin dosa, melanggar, pakai alasan rohani. Untuk korban persembahan, untuk mendirikan ibadah bagi Tuhan. Oh, benci Tuhan saudara. Kelihatannya remeh ya. Nggak nurut. Tuhan berkata apa? Tumpas semua. Mungkin Anda berkata, kejem banget sih Tuhan pendeta. Kok nggak punya belas kasihan? Jahat banget sih. Dengar baik. Amalek itu musuhnya Tuhan, musuh bebuyutan Israel. Israel keluar dari tanah Mesir. Itu diserang, dihalangi sama Amalek. Nyerangnya dari belakang. Anak kecil, orang tua, kakek, nenek, opa, oma diserang sama mereka, dibunuh. Bukan dari depan. Gak berani hadapi Musa. Gak berani hadapi Yosua, Kaleb. Yang di belakang. Yang tua-tua kan telat jalannya. Anak-anak kan telat langkahnya. Itu yang digasak sama mereka. Nanti begitu mau masuk tanah Kanaan. Dihalangi lagi. Siapa? Suku bangsa Amalek. Penghalang rencana Allah. Begitu rencana Allah mau jadi, rencana Allah diwujudkan, penghalangnya muncul. Deng, itu Amalek. Makanya Tuhan katakan, sikat habis, tumpat habis, penghalang rencana Allah. Nyerangnya dari belakang, pengecut, bukan dari depan. Benci Tuhan sama Amalek. Tumpas, tapi Saul gak taat. Kelihatannya remeh ya. Masa sih cuman hanya ngambil domba yang gemuk-gemuk langsung Tuhan marah? Langsung Tuhan marah. Saya ingatkan, ketaatan itu hal fondasi, hal yang mendasar, hal yang besar di mata Tuhan. Tuhan menilai kita, menghargai kita. Dari ketaatan kita akan firman. Doa rajin, ibadah rajin. Baca firman rajin, dengar firman rajin. Pelayanan iya juga oke. Tapi tanpa ketaatan di mata Tuhan kita nol. Jadi betapa berharganya nilai ketaatan setiap kita. Kita nggak taat, tinggal tunggu waktu tanggal mainnya. Akan selesai seperti Saul, ditolak, anugerah hilang. Contoh di gambar ini saya tunjukkan sama saudara, Adam Hawa. Itu pelajaran besar buat kita. Karena ketidaktaatan, dia lebih menurut pada perkataan iblis. Diusir dari Taman Eden. Karena apa? Karena gak taat. Gak taat sama perintah Tuhan. Jangan makan buah itu, malah dimakan. Terhasut tipu daya iblis. Akhirnya apa? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, hilang persekutuan dengan Tuhan, hilang anugerah Allah, hilang kebahagiaan. Semua yang terbaik dari Tuhan, Tuhan ambil, Tuhan cabut. Fasilitas tidak ada lagi. Sejak itulah Adam Hawa manusia pertama mulai mengalami namanya fenomena penderitaan. Untuk makan mesti berpeluh, bersusah payah, melahirkan harus sakit bersalin. Mulai mengalami namanya ketakutan, mulai mengalami namanya dikejar-kejar kecemasan. Tadinya gak ada ketakutan, kecemasan, itu fenomena mulai muncul. Tertindas oleh dunia ini. Kenapa? Dosa, ketidaktaatan. Semua ketidaktaatan tinggal tunggu waktunya, tanggal mainnya. Pasti mengalami penderitaan. Sama dengan bangsa Israel di tanah Mesir. 400 tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Sebab apa? Tidak taat mereka. Tukang ngomel bersungut-sungut. Bukan cuma itu. Mereka di padang gurun juga 40 tahun kan. Anda lihat gambar ini. Menderita sengsara di padang gurun. Saya suka katakan harusnya dari Goshen, Sukot, Etam, belok kiri naik lewat Filistin 1,5 bulan. Tapi akhirnya Tuhan bawa lewat Pihahirot, lewat Laut Teberau. Itu pun gak keterlaluan. Harusnya 8 bulan 1 tahun sudah nyampe.
Jadi kalau orang berkata, keterlaluan sih Tuhan 40 tahun. Rencana Tuhan bukan 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Cuma 8 bulan jalan santai, mandek-mandek, berhenti-berhenti 1 tahun lah bikin lama. 8 bulan. Tapi kenapa jadi begitu 40 tahun lama? Pemberontakan, ketidaktaatan, hadapi masalah ngomel. Itu sama dengan gak taat kan. Gak percaya Tuhan bisa pelihara. Makanya muter, semua ketidaktaatan tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau orang berkata nggak apa-apa gitu loh, tunggu saja. Termasuk Simpson, itu pelajaran penting juga buat kita. Seorang nasir Allah, tapi nggak taat. Padahal dia punya anugerah, punya api urapan Allah, punya kuasa kekuatan dari Tuhan. 3 kali dia nggak taat, habis dia. Semua tinggal tunggu waktu. Pertama namanya nasir Allah. Yang dipilih oleh Allah, gak boleh pegang mayat, gak boleh pegang bangkai, larangan. Tapi begitu dia perjalanan, lihat ada singa mati, ada madu di mulutnya. Dia ambil madunya, ya otomatis pegang bangkai binatangnya. Itu najis, itu melanggar. Nasir Allah gak boleh pegang jenazah, gak boleh pegang bangkai. Waktu perjanjian lama ini maksudnya. Tapi dia katakan, untuk ambil madu, alasannya manis ngambil madu. Dosa ya dosa, salah ya salah. Yang kedua, tidak boleh berzina. Malah cari pelacur dia berzina di Gaza. Kemudian rahasia 7 tokong rambut kekuatannya. Tidak boleh rahasia itu dibuka kepada siapa saja. Karena saking jatuh cintanya sama Delila, dia beritahu rahasia Tuhan. Yang namanya rahasia Tuhan ya rahasia. Rahasia pelayanan, rahasia pelayanan kita gak bisa main umbar, buka segala macam. Mempermalukan nama Tuhan gak bisa macam. Jadi sebetulnya langkah kita mesti hati-hati saudara ya. Kadang tanpa sadar hal pelayanan, hal yang suci, hal yang kudus kita umbar di dunia. Dan zaman sekarang itu mulai terjadi. Bukan cuma jemaat, saat pendeta juga. Kalau pendeta mulai gak senang sama pendeta, wow mulai. Sampai yang kudus, yang suci tentang Tuhan, dia pun ceritakan gak sadar. Orang dunia mulai merendahkan Tuhan loh. Dan itu terjadi di media sosial tanpa sadar. Orang tidak tahu batas-batas itu. Itu Simpson. Itu Simpson saudara. Kalau kita lihat Simpson, dia pikir oh tidak apa-apa. 1 kali melanggar, 2 kali gak apa-apa. Yang ketiga langsung kekuatannya diambil. Begitu ditangkap gak bisa bikin apa-apa. Dicungkil matanya. Memang Simpson minta kemurahan. Selalu Tuhan punya kemurahan. Dikasih kemurahan dilanjutkan sekali lagi. Datang kekuatannya. Tapi dia memang bisa bunuh semua musuhnya orang Filistin. Tapi dia mati terkubur bersama gedung menindih dia. Semuanya tinggal tunggu waktu. Kita gak mau kan mengalami Simpson. Ya seperti Simpson ini. Akhirnya semuanya habis. Sama dengan Saul. Sebab itu kita belajar. Semua ketidaktaatan tinggal tunggu mainnya. Nah sekarang saya tunjukkan pada poin ini. Yang Tuhan inginkan, perhatikan baik-baik. Dari apa yang saya katakan dari awal sama saudara. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya bukan hanya sebatas percaya. Suka saya bilang sama saudara. Ya, urusan percaya tidak ada masalah kita. Persoalan kita, problem kita orang Kristen bukan pada kepercayaan. Kalau kita ditanya, kamu percaya gak sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Saya percaya Pak. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Yesus berkuasa. Hal kepercayaan saya mau tegaskan, no problem, tidak ada masalah. Tapi masalah kita di mana? Ketaatan. Saya baca dulu ya. Yang Tuhan inginkan, lihat gambar ini statement buat kita. Bukan hanya sebatas percaya, tapi kepercayaan kita harus dinyatakan lewat ketaatan. Jadi yang Tuhan mau apa garis besarnya? Kamu mesti taat, tidak cukup doa. Doa besar kuasanya kalau kita taat. Doa kita lontor kuasanya karena kita orang yang berdoa gak punya ketaatan. Tuhan menilai kita, melihat kita dari ketaatan. Dari sini kita ngerti kenapa doa kita gak dijawab. Anda gak punya ketaatan. Bisa gak taat? Urusan percaya gak ada problem. Nah ketaatan kita ini problemnya. Nah kita mesti belajar hari ini. Yang Tuhan tuntut sama kita tidak boleh puas hanya percaya. Bagaimana kalau saya kasih tahu ayat ini sama saudara. Roma 1 ayat 5. Saya baca saja atau kita sama-sama baca ayat ini. Ayatnya tidak asing buat kita. Roma 1 ayat 5. 1, 2 dan 3. Dengan perantaraannya
kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jelaskan ayat ini. Rasul Paulus menceritakan, dia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dipercayakan jabatan rasul. Tujuannya apa jabatan rasul? Mengajar orang, menuntun semua bangsa, supaya tujuannya apa? Menuntun semua bangsa dengan pemberitaan firman Allah. Setiap pemberitaan supaya tujuannya apa? Mereka semua bangsa manusia percaya dan taat kepada namanya. Jelas banget ini ayat. Tujuan pengajaran firman disampaikan. Tujuan kita mendengar suara Allah lewat firman-Nya. Bukan cuma sekadar percaya. Urusan percaya tidak ada masalah buat kita. Oh, saya percaya kuasa firman, Pak. Tapi taat gak pada firman? Nah, itu problemnya kan. Tuhan mau kita percaya, lanjut sampai taat. Ketika saya renungkan ini, saya menemukan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 20 bahwa memang percaya itu butuh yang namanya ketaatan. Percaya tanpa taat itu seperti tubuh tanpa roh, mati. Makanya saya tulis di atasnya, mengapa seringkali kepercayaan seseorang, kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak, bahkan belum mengubah kehidupan kita. Harusnya kita itu kan percaya kepada Tuhan yang besar ya. Tuhan kita itu Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kuasanya tak terbatas. Nah, saya sering ajarkan, kita itu bukan cuma Allah kita, Tuhan kita bukan sekedar kita percaya. Besar kuasanya. Kuasa yang kita percaya itu harus kita alami. Anda nangkap saudara ya? Kita kan percaya kepada Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang sanggup lakukan segala perkara. Kita percaya Lukas 1:37 katakan, sebab bagi Tuhan, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Harusnya kita ngalami kepercayaan itu. Dia besar. Tapi kenapa kita gak maksimal, gak mengalami? Kita gak punya ketaatan. Kepercayaan kita gak maksimal karena tidak ditambah dengan ketaatan. Saya pakai kata tidak atau belum. Kalau cuma kata tidak kayaknya ekstrim betul saudara ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Ada banyak orang Kristen percaya sama Yesus. Percaya kuasanya dahsyat. Percaya saya Pak, begitu ada yang mustahil. Tapi kenapa kita tidak dan belum mengalami kuasa itu mengubah hidup kita? Hancur tetap hancur, sakit tetap sakit, masalah tetap masalah. Loh, percaya Allah hidup, tapi percaya kita gak kita alami. Masalahnya di mana? Karena kita cuma berhenti percaya. Taatnya mana? Taat itu energi yang sangat kuat. Taat kita itu menarik kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Coba baca ayatnya ya. Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan ayat ini, perhatikan kalimat-kalimat yang ada. Demikian juga halnya dengan iman atau percaya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan atau ketaatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa ketaatan mati. Tidak jalan, tidak gerak terus. Tetapi mungkin ada orang berkata, kata Yakobus, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, percaya kepada Tuhan yang esa berkuasa itu baik, kata firman Allah, kata Yakobus. Tetapi perhatikan, setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Firman Allah ini menyamakan, kalau kita gak punya ketaatan dalam hidup kita akan perintah firman-Nya, cuman hanya pada tahap percaya saja. Ayat ini berkata, apa bedanya kita sama setan? Setan juga percaya sama Tuhan. Dan dia gemetar, cuma dia gak punya ketaatan, berontak terus gak taat. Setan tuh percaya sama Tuhan loh. Cuman satu kurangnya setan, gak punya ketaatan. Makanya ngawur hidupnya kan setan. Yang setan buat itu kan semuanya kejahatan, kenapa? Gak punya ketaatan.
Jadi jangan heran, kok dia Kristen, rajin ke gereja, kok jahat ya kerjanya, kok jahat ya dagangnya, nggak punya ketaatan. Sebetulnya bukan Kristennya disalahkan, oknumnya, pribadinya nggak punya taat. Jadi kalau kita lihat orang Kristen yang rajin betul ibadahnya, bahkan ikut pelayanan, hidupnya nggak bener, hidupnya jahat, tindas orang, tipu orang. Ya karena dia nggak punya ketaatan. Setan itu percaya, tapi jahat kenapa? Nggak punya ketaatan. Sederhana. Dan Tuhan menilai kita dari ketaatan. Lihat ayat 20. Hai manusia yang bebal. Dia data aja di bebal. Bebal itu di atasnya bodoh. Bebal itu bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat namanya bebal. Susah dibilangin. Ya perhatikan, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang nol. Nih kita ketemu ayatnya. Bahwa iman atau percaya tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Nih iman yang nol besar. Percaya Pak, tanpa ketaatan, nol kata Tuhan. Makanya saya ulang-ulang kata kalimat ini. Tuhan menilai kita dari ketaatan. Kalau Anda baca Alkitab, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semua orang-orang tokoh Alkitab yang mengalami mujizat. Mujizat datang, mujizat terjadi, dialami dalam hidup mereka. Itu selalu ada unsur yang namanya ketaatan. Anda baca dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di perjanjian baru, semua orang percaya di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab hidup dalam mujizat, hidup dalam urapan Allah, hidup dalam anugerah, hidup dalam kuasa. Itu semuanya ada unsurnya, orang itu punya ketaatan. Tanpa ketaatan tidak ada mujizat. Makanya saya sering ajarkan sama saudara, sering keluar dari mulut saya, harga bayar mujizat itu ketaatan. Harga bayar mujizat itu ketaatan. Saya ulang, harga bayar anugerah mujizat urapan Allah itu adalah ketaatan. Tanpa ketaatan gak bisa ngalami itu. Unsur ketaatan itu penting. Tuhan lihat ketaatan kita. Jadi kalau hari ini Anda butuh pertolongan, ada rindu ngalami mujizat Tuhan, kesembuhan kah, pemulihan kah, punya ketaatan gak? Ketaatanmu konsisten tidak? Sebab iman percaya tanpa ketaatan itu dikatakan gini, iman yang kosong. Wih, gak enak loh dengernya. Kita beriman, beriman saya sama Tuhan percaya, tapi tanpa perbuatan ketaatan. Alkitab tulis ayat 20 tadi, itu iman yang kosong besar, nol besar. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, ayat yang ke-17 ya. Begitulah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan atau ketaatan, maka iman itu, ini keras, tidak ada gunanya. Coba kalimatnya, tidak ada gunanya. Ayat 20, iman yang kosong. Sekarang tidak ada gunanya. Ibadah tanpa ketaatan, tidak ada gunanya. Pelayanan rajin, berdoanya rajin, tanpa ketaatan, tidak ada gunanya kata Alkitab, nol. Makanya semua mujizat yang terjadi di Alkitab itu pasti unsurnya adalah unsur ketaatan. Jadi ingat baik-baik, saudara ya, ingat baik-baik. Jadi warning, ingat-ingatan buat kita. Yang menjadi goal Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita harus percaya dan disertai dengan namanya ketaatan. Coba lihat gambar ini, saya suka ngomong sama saudara begini, bahwa ketidaktaatan kita itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kita. Makanya ayat 20 tadi katakan iman kosong, percaya kosong. Cuman percaya di mulut berarti. Percaya kosong kenapa? Gak punya ketaatan. Ketidaktaatan kita itu bukti sebenarnya dari kita gak percaya. Percayanya cuma nol. Oh saya percaya tapi gak taat. Itu namanya gak percaya. Ketidaktaatan kita itu cuman membuktikan bahwa sebenarnya aku itu gak percaya gitu loh. Sorry ya kata-kata saya saudara ya. Setiap ketidaktaatan kita itu cuman membuktikan sebenarnya kita itu gak percaya. Kalau kamu percaya kata Alkitab, ya kamu taat. Ketaatan kita itu bukti kita percaya. Kita percaya sungguh-sungguh akan perkataan Tuhan, ya kita taat. Konsistenlah ketaatanmu itu. Belum dijawab doa kita, tetap taat. Belum ditolong kasih jalan keluar, tetap taat.
Saya udah 1 bulan Pak, tetap taat. Sampai kapan taat? Sampai mujizat pertolongan Tuhan dinyatakan. Unsur ketaatan itu seperti bahan bakar membuat Anda mengalami mujizat. Harga bayarnya memang ketaatan kok. Dan memang ketaatan itu butuh kesabaran sih. Iman, taat, kesabaran. Tapi saya nggak bicara kesabaran, melebar terlalu jauh nanti saudara ya. Nggak selesai-selesai di firman Allah. Tapi memang iman butuh kesabaran. Taatnya mesti sabar. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan tolong setiap kita. Nah sayangnya Saul, coba kita kembali kepada kisah ini ayat 23. Ya, ketidaktaatan itu bukan hanya nol besar. Ketidaktaatan bukan hanya tidak ada gunanya percaya kita. Tapi dikatakan harganya sama dengan penyembahan berhala. Saya baca ya. 1 Samuel 15 ayat 23 dalam versi perjanjian lama begini tentang ketidaktaatan. Sebab pendurhakaan. Nah pendurhakaan, durhaka itu sama dengan tidak taat. Jelas ya. Durhaka sama dengan gak taat. Sebab pendurhakaan atau ketidaktaatan adalah sama seperti dosa bertenung. Perdukunan ya. Dan kedegilan hati, stubbornness, seperti orang gak punya leher, dipanggil gak mau noleh gitu ya, susah, gak mau nurut gitu, jalan terus stubbornness, adalah sama seperti menyembah berhala. Dan terafim itu semacam kayak jimat-jimat gitu, terafim saudara ya, benda-benda apa namanya yang bertuah, masih percaya begitu. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul ditolak karena ini. Jadi ayat ini mengajar kepada kita, ketidaktaatan itu harganya sama dengan penyembahan berhala. Anda mungkin berkata gini, saya gak pernah ke dukun Pak Pendeta. Saya gak pernah yang namanya pegang jimat-jimat terafim. Saya tuh gak pernah diramal di Gua Mia. Saya gak pernah baca apa kata bintang untuk masa depan. Apa kata Virgo, apa kata Capricornus dan seterusnya. Saya gak pernah lihat cap jisyo untuk hidup saya. Mungkin Anda gak pernah diramal segala macam. Tetapi Alkitab katakan ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan. Ketidaktaatan kita kepada perintah-perintah petunjuk nasihat Tuhan. Itu disamakan dengan dosanya penyembahan berhala. Gak pernah ke dukun, gak pernah ke peramal, gak pernah percaya dengan jimat-jimat, tapi gak taat, sama dengan itu. Ini kan dosa yang menjijikkan, dibenci sama Tuhan. Tuhan paling gak suka dengan dosa-dosa seperti ini, dosa klinik. Jangan ada padaku ilah lain di hadapan hadiratku, jangan sujud menyembah kepadanya. Tuhan marah itu. Ternyata ketidaktaatan itu sama dengan ini. Pantesan doa kita luntur. Pantesan percaya kita, Tuhan katakan percaya yang nol besar. Tidak ada gunanya. Karena disamakan dengan dosa yang menjijikkan, paling dibenci sama Tuhan. Jadi Anda ngerti di sini ya. Kenapa doa kita gak ada jawaban. Kenapa gak ada pertolongan. Hancur tetap hancur. Bahagia tetap gak bahagia. Buntu tetap buntu. Jangan-jangan karena kita gak taat. Taatlah yang konsisten, sabar dengan ketaatan itu sampai kuasanya dinyatakan. Dan ternyata Saul ini ditolak sama Tuhan. Kemudian dia memang akhirnya, coba lihat ayat ini, pasal 28 ayat 7. Ini mungkin beberapa ayat terakhir buat kita ya dengan waktu yang ada. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya setelah Nabi Samuel melihat. Samuel mati, Samuel kan Nabi pelihat. Dia bisa ngerti ini, tahu ini, segala macam. Singkat kata begini, carilah bagiku kata Saul, seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Mau minta petunjuk dia sama penyihir, petenung. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Karena Nabi Samuel si petunjuk pelihat udah mati. Cari dukun si Saul. Lihat ketidaktaatannya, ngambrak ke sana. Ya, para pegawainya menjawab dia, para prajuritnya, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Saul ke sana si raja, datang kepada penyihir di Endor, datangkan arwah Nabi Samuel, aku minta petunjuk kepadanya. Tuhan paling benci begini, ini nggak taat kan. Jadi ketidaktaatan Saul bukan cuma 1 kali 2 kali, banyak orang ini nggak taat. Udah dapat anugerah, dapat berkat luar biasa, tapi gak taat. Akhirnya apa? Tinggal tunggu waktu. Aku menolak kamu jadi raja. Kenapa? Gak taat. Jadi sekali lagi kita belajar dari firman Allah ini, bahwa ternyata ketidaktaatan
Itu disamakan dengan dosa bertenung, dosa perdukunan, dosa peramal, dosa pemanggil-pemanggil arwah. Itu kan bagi kita enggak. Tapi kalau kita enggak taat sama dengan itu, ternyata Saul double. Dia malah dia cari peramal, saudara ya. Mendatangkan arwah. Seperti arwah Nabi Samuel yang datang, rohnya Nabi Samuel. Bukan, padahal itu setan. Arwahnya orang-orang benar, orang-orang yang kita cintai sudah mati. Itu udah tinggal bersama dengan Tuhan. Secara garis besarnya begitulah kira-kira. Menerangkan arwah orang mati di mana itu kan panjang pelajaran khusus. Tetapi Tuhan udah kasih tempat itu setiap arwah di tempatnya Tuhan. Gak bisa dipanggil manusia. Memangnya manusia dukun atau paranormal atau orang itu tuh siapa? Bisa apa mengambil atau memanggil sesuatu yang sudah ada di tangan kuasanya Tuhan. Itu kan setan yang datang menipu. Dan Saul gampang tertipu hidupnya, kenapa? Tidak punya ketaatan. Saya tidak perpanjang firman Allah, walaupun masih ada beberapa gambar, tapi saya pikir cukuplah. Ini memberikan satu pelajaran yang bagus dan keras buat kita. Hati-hati dengan ketidaktaatan. Ingat, Tuhan menilai kita, menghargai kita dari ketaatan. Ketaatan itu tragis, suka kecil di mata kita, tapi di mata Tuhan besar. Tapi yang besar di mata kita, itu kecil di mata Tuhan kalau ada taat. Penyakit kita, di mata kita besar, kita gak sanggup. Di mata Tuhan kecil, dia bisa tolong kita. Asal Anda taat, Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa kasih jalan, Tuhan bisa sembuhkan saudara. Hari ini Tuhan kasih mujizat, kasih keajaiban. Asal kamu punya ketaatan, kata firman. Betapa nilainya tinggi ketaatan setiap kita, setiap hari di mata Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya kita.